Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang manfaat daging ayam bagi kesehatan tubuh. Daging ayam merupakan makanan yang diterima secara luas dan relatif murah, serta memiliki nilai gizi yang tinggi. Dan konsumsinya telah meningkat dari tahun ke tahun. Daging ayam kaya akan protein dengan keseimbangan asam amino yang sangat baik, kaya akan mineral yang mudah dicerna, dan kaya akan vitamin. Sahabat Warung Ilmiah, komposisi gizi daging ayam dapat dibaca pada tabel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tabel 1 memperlihatkan komposisi gizi daging dada segar pada ayam jantan dan ayam betina. Protein dada pada ayam jantan adalah 22,6%, sementara pada ayam betina 22,57%. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian lemaknya pada yang jantan adalah 2,26 dan pada yang betina 2,78. Jadi pada yang jantan itu mempunyai lemak yang lebih rendah. Kemudian pada tabel 2 memperlihatkan komposisi gizi daging paha segar untuk ayam jantan dan ayam betina. Kita lihat pada tabel 2 ini, pada yang jantan proteinnya 19,21. Kemudian pada yang betina adalah 18,27. Jadi kalau pada paha segar, itu yang jantan proteinnya lebih tinggi daripada yang betina. Lemaknya juga demikian, yang jantan itu lebih rendah daripada yang betina. Pada yang jantan 6,52%, dan pada yang betina adalah 8,92%. Kemudian tabel 3 memperlihatkan daging sayap, leher, dan punggung. Ini tidak disebutkan jenis kelaminnya. Pada sayap, proteinnya 12,3% dengan lemak 13,5%. Sementara pada leher, proteinnya 17,5% dengan lemak 14%. Kemudian punggung tanpa kulit, itu proteinnya 19,6% dengan lemak 5,9%. Sahabat Warung Ilmiah, tabel 4 memperlihatkan kadar kolesterol daging ayam broiler. Kadar kolesterol masing-masing bagian ayam itu berbeda-beda kadarnya. Yang terendah adalah pada dada, itu sebesar 61,02%. Kemudian yang tinggi adalah pada hati, 763 mg per 100 gram. Kemudian pada ampela juga tinggi, sebesar 479 mg. Pada jantung juga demikian, pada ginjal juga cukup banyak, yaitu 421 mg. Kemudian yang cukup rendah ini adalah pada punggung. Daging punggung itu 81 kolesterolnya. Kemudian pada ceker tanpa kulit itu juga rendah kolesterolnya, sebanyak 91 mg. Jadi jeroan pada ayam broiler ini mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Untuk itu kalau saudara mempunyai masalah pada kolesterol, ada baiknya saudara mengkonsumsi daging ayam bagian dada yang rendah kolesterolnya. Kemudian pada tabel 5 ini menunjukkan kadar kolesterol daging ayam kampung. Ternyata kadar kolesterol daging ayam kampung itu cenderung lebih rendah dibandingkan pada ayam broiler. Kita lihat pada hati itu 228 mg, kemudian ampela 173, jantung 164, ginjal itu cukup tinggi yaitu 336 mg per 100 gram. Pada usus juga tinggi 255 mg, dan pada kulit itu sekitar 149 mg, dan pada berutu itu kolesterolnya sebanyak 162 mg per 100 gram. Sahabat Warung Ilmiah, pada tabel 6 memperlihatkan beberapa senyawa aktif secara fisiologis pada daging ayam. Sejumlah komponen aktif telah ditemukan dalam jaringan otot rangka daging ayam yang merupakan senyawa antioksidan endogenus berupa dipeptida yang mengandung histidin, kemudian juga karnosin dan anserin yang berperan dalam stabilitas oksidasi otot rangka. Konsentrasi anserin dan karnosin tertinggi dalam otot ayam serat putih sampai 5 kali lebih besar daripada otot serat merah. Senyawa ini dapat menghambat oksidasi lemak yang dikombinasikan dengan penangkap atau pembersih radikal bebas dan pengikat ion logam. Bahkan protein standar Norwegia misalnya
yang ditambah dengan histidin menghasilkan daging broiler yang kaya anserin dan karnosin. Jadi dengan penambahan histidin ini, daging broiler akan lebih fungsional dan akan memberikan kesehatan yang optimal bagi konsumen. Suplementasi 1 gram histidin per kilogram pakan dapat meningkatkan 64% karnosin dan 10% anserin dalam otot broiler. Sahabat warung ilmiah, esen atau ekstrak daging ayam secara nyata dapat menekan elevasi tekanan darah, hipertrofi jantung, kerusakan ginjal pada tikus yang menunjukkan gejala hipertensi. Beberapa senyawa spesifik dalam ekstrak daging ayam sebagai komponen aktif untuk aktivitas biologis seperti taurin, anserin, karnosin, dan peptida kecil tertentu yang memainkan peran penting dalam fungsi fisiologis tubuh manusia. Antioksidatif histidil dipeptida, karnosin, dan anserin paling banyak dalam daging. Khususnya anserin banyak terdapat dalam otot ayam. Konsentrasi karnosin dalam daging ayam adalah sekitar 500 mg per kilogram paha ayam. Sahabat warung ilmiah, suplementasi oral ekstrak daging ayam kaya anserin dan karnosin selama kegiatan atau latihan berkontribusi meningkatkan aksi buffer non-bikarbonat dan menurunkan aksi buffer bikarbonat dalam darah manusia. Pemberian ekstrak daging ayam sebanyak 20 ml per kilogram mempengaruhi konsentrasi dipeptida dan asam amino bebas dalam otak tikus jantan. Dan disimpulkan dipeptida ini merupakan antioksidan dan sebagai neurotransmitter pada otak. Anserin yang ditelan utuh akan diserap oleh serum darah manusia. Kemudian dihidrolisis menjadi metilhistidin dan beta-analin. Ini merupakan studi awal tentang penyerapan anserin di usus dan proses pembersihan darah. Sahabat warung ilmiah, daging ayam asli Thailand bagian dada mengandung karnosin lebih besar 2-4 kali lipat daripada daging bagian paha. Setelah diekstrak dengan air dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius dan dilakukan ultrafiltrasi, mendapatkan kadar karnosin dalam ekstrak daging tersebut sama dengan kadar karnosin yang terdistribusi dalam daging ayam segar. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa komponen protein daging ayam mengandung fragmen yang berperan sebagai antihipertensi, sebagai imunomodulasi, sebagai antitrombotik, sebagai antibakteri, embriotoksik, aktivitas neuroaktif seperti miosin, kolagen, dan konektin yang terbentuk atau terjadi dalam urutan asam amino dengan frekuensi lebih tinggi daripada yang diharapkan, memungkinkan untuk menampilkan fragmen asam amino yang muncul dalam urutan acak. Ada kemungkinan pelepasan fragmen bioaktif dari protein daging ayam oleh endopeptidase sehingga perlu dipertimbangkan proses proteolisis. Sahabat warung ilmiah, daging unggas adalah salah satu unsur yang direkomendasikan dalam pendekatan diet untuk menggantikan diet hipertensi serta diet Mediterranean. Penggantian daging merah dengan unggas serta ikan, kacang-kacangan, dan polong-polongan menurunkan risiko terkena diabetes mellitus tipe 2, memperbaiki kontrol glikemik, dan faktor risiko kardiovaskular. Pola makan rendah lemak yang didukung oleh buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, dan unggas dibandingkan daging merah memberikan manfaat kesehatan kardiovaskular. Dalam arti, risiko terkena penyakit jantung itu menurun dengan mengkonsumsi daging ayam jika dibandingkan dengan daging merah. Diet antiinflamasi dan antioksidan yang diperkaya dengan makanan berkualitas tinggi mengurangi sitoksin proinflamasi. Hal ini mendukung lingkungan antiinflamasi yang pada gilirannya meningkatkan sensitivitas insulin dan fungsi endotel dan pada akhirnya bertindak sebagai penghalang terhadap obesitas, sindrom metabolik, diabetes mellitus tipe 2, dan perkembangan aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Sahabat warung ilmiah, konsumsi daging unggas bersama sayur-sayuran dan buah-buahan dikaitkan dengan penurunan risiko kelebihan berat badan dan obesitas, penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe 2, dan kanker. Unggas adalah salah satu sumber makanan L-arginin, mungkin merupakan terapi baru untuk obesitas dan sindrom metabolik. Daging unggas yang diolah dalam kondisi optimal akan mendukung kesehatan tumbuh kembang anak. Penggantian makanan berkalori tinggi yang saat ini biasa dikonsumsi oleh generasi muda dengan sumber protein yang berharga ini akan membantu anak-anak terhindar dari obesitas dan penyakit kronis terkait obesitas baik di masa kanak-kanak maupun di masa dewasa. Sahabat warung ilmiah, daging ayam dapat dengan mudah diperkaya dengan PUFA,
omega 3 atau asam lemak tak jenuh rantai panjang omega 3 dengan mengubah komposisi asam lemak pakan ayam. Daging ayam juga bisa menjadi jalur pengiriman senyawa bioaktif seperti vitamin E dan selenium ke manusia. Untuk orang dewasa, asupan harian yang direkomendasikan vitamin E adalah 12 mg dan selenium adalah 70 mikrogram. Vitamin E dan selenium memberikan perlindungan dari stres oksidatif dan membantu mengatur reproduksi. Penurunan asupan vitamin E dan selenium telah dikaitkan dengan gangguan yang serius pada manusia. Beberapa penulis merekomendasikan peningkatan kadar selenium dalam makanan karena kekurangan selenium dalam makanan manusia diketahui sebagai masalah global yang mendesak. Oleh karena itu, peningkatan kadar vitamin E dan selenium dalam makanan mungkin mempunyai efek yang menguntungkan, tidak hanya dalam pencegahan oksidasi pada produk daging yang diperkaya PUFA, tetapi juga pada pengayaan nutrisi pada produk akhir. Telah terdokumentasikan dengan baik bahwa daging ayam dapat diperkaya dengan PUFA, yaitu asam lemak tidak jenuh rantai panjang, ya seperti linolenat, linoleat, DHA, EPA, dan lain sebagainya. Vitamin E dan juga selenium dengan mengubah komposisi pakan. Meskipun demikian, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan bahwa modifikasi tersebut bermanfaat bagi kesehatan konsumen secara optimal. Ada beberapa pengaruh samping mengkonsumsi daging ayam, tetapi efek samping ini sangat jarang terjadi. Efek samping tersebut adalah alergi terhadap daging ayam. Alergi terhadap daging unggas dan telur merupakan risiko penting yang terkait dengan tingginya konsumsi makanan ini di seluruh dunia. Alergi terhadap daging unggas primer terutama terlihat pada remaja dan dewasa muda. Namun, hipersensitivitas dapat dimulai pada usia yang lebih dini. Sindrom alergi mulut, keluhan gastrointestinal, urtikaria, dan angioedema merupakan gejala yang khas. Sahabat Warung Ilmiah, cukup sekian bahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.